Saya yakin Pak Deddy Mulyadi mempunyai keberanian. Tidak ada urat takut tuh Kang Deddy Mulyadi. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas satu di antara kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya membuat Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono luluh sampai meluapkan pengalamannya. Padahal sebelumnya Ono Surono lantang mengkritisi kebijakan barak militer ala Deddy Mulyadi itu. Bahkan ia menolak mendukung pengiriman siswa nakal ke barak militer untuk menjalani pembinaan karakter. Namun siapa sangka jika kebijakan jam malam bagi pelajar yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuatnya melunak dan sejalan. Hal ini terungkap saat Ono Surono membagikan kisah masa sekolahnya orang tuanya memberikan pembatasan jam saat Ono Surono waktu SD sampai dengan SMA. Bahkan Ono Surono juga mendukung kebijakan Deddy Mulyadi terkait pelajar masuk lebih awal. Dikatakan Ono, sekolah dari Senin, Jumat dapat dimaksimalkan untuk waktu belajar. Sementara Sabtu Minggu menjadi waktu fokus ke kegiatan di luar akademik. Bagus, saya mendukung karena Senin, Jumat waktunya akan fokus pada sekolah dan Sabtu. Minggu acara dengan keluarga ada ekstrakurikuler dengan pendampingan keluarga, ujar Ono, Selasa 3 Mei 2025 seperti dikutip oleh rri.co.id. Nah, seperti apa dukungan Ono Surono kepada Deddy Mulyadi? Mari kita simak bersama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. DPRD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi. Sudah ditemukan 14 yang meninggal dunia dan informasinya berdasarkan laporan dari keluarga ada 11 yang belum ditemukan. Pastikan harus 11 korban itu ya harus ditemukan walaupun dari sisi waktu dibatasi 7 hari ya. Tapi kan bisa diperpanjang ya. DPRD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi. Siapa yang bertanggung jawab, ini menjadi catatan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tambang yang seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi ingat masa kecil ya. SD pulang jam 11, jam 12 ya. Tidur siang. Jam 3 madrasah. Sampai jam 5 ya, terus main. Maghrib sudah harus sampai rumah. Kalau belum sampai rumah, mimi saya, ibu, sudah siap-siap dengan sapu lidi. SMP dibatasi sampai jam 9 malam. Kalau jam 9 malam belum di rumah, mama, bapak saya sudah siap-siap dengan sandalnya yang kulit itu. SMA bisa sampai jam 10. Kuliah, nah baru bebas. Karena sudah tidak tinggal dengan orang tua. Apalagi di jurusan arsitektur kan, sering begadang sama teman-teman kuliah. Saat ini memang sedang ramai penerapan jam malam untuk siswa SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Dan saya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat. Saya setuju. Kenapa setuju? Yang pertama, menghindari anak-anak menjadi korban tindak kriminal. Yang kedua,
anak-anak juga butuh aturan bagaimana mereka bisa tertib waktu, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan malam hari memang cenderung banyak hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan. Dari mulai balapan liar, mabuk-mabukan, merokok. Lalu juga bisa mereka terlibat dalam lingkungan yang sudah melakukan tindak kriminal beserta orang dewasa. Nah, sehingga ini sangat positif untuk kembali bagaimana jam malam untuk para siswa diatur untuk bisa memaksimalkan pembentukan karakter bagi mereka untuk fokus tentunya yang berkaitan dengan belajar. Apakah mereka masih bisa main? Masih bisa main. Tapi dibatasi sampai jam 9 malam, sampai jam 4 pagi. Itu tidak boleh ada aktivitas. Kecuali ya tentunya bila kegiatan khusus yang dilakukan pendampingan misalnya oleh orang tua. Itu masih bisa. Nah, sehingga mudah-mudahan kebijakan Gubernur Jawa Barat diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Kita ingin anak-anak kembali seperti zaman dulu saya yang tertib waktu. Bagaimana apabila ada yang melanggar? Tentunya bukan sanksi ya, bukan sanksi hukuman yang diberikan oleh pemerintahnya, tetapi pembinaan. Orang tuanya diundang, anaknya diundang, untuk anak juga patuh kepada orang tua juga patuh terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Semoga kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh rakyat di Jawa Barat. Hatur nuhun, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, sampurasun. Kawan-kawan sekalian, pengolahan hutan yang ada di Indonesia itu mempunyai aturan perundang-undangan di mana apabila hutan tersebut berubah fungsi menjadi perkebunan, menjadi perumahan, menjadi fasilitas umum, maka harus ada kajian, harus ada penelitian, harus ada pembahasan yang pada akhirnya harus ada keputusan penetapan kawasan hutan yang beralih fungsi atau berubah fungsi ya menjadi kawasan-kawasan lainnya. Nah, di Jawa Barat saya yakin perkebunan teh yang ada awalnya adalah hutan yang telah dilepaskan menjadi kawasan perkebunan. Dan pasti ya ada penetapannya. Nah, sehingga 11 bangunan yang telah disegel oleh Gubernur Jawa Barat, oleh Menteri Lingkungan Hidup, oleh Menteri Koordinator Pangan, dipastikan bahwa mereka melanggar peraturan perundang-undangan. Saya yakin beliau-beliau mempunyai dasar hukum yang kuat, berani melakukan penyegelan. Dari 11 itu, baru satu yang dibongkar, milik BUMD Hibis Fantasi. Nah, sehingga saya mendukung 1000% lah kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan pembongkaran juga terhadap 10 bangunan yang lainnya. Nah, jadi kemarin itu kan ada respon negatif dari Menteri Pariwisata yang menyatakan bahwa pembongkaran itu tidak dilakukan secara sepihak terhadap objek-objek wisata yang kemarin disegel. Ya salah menurut saya. Menteri Pariwisata itu salah. Karena saya yakin yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Menteri Kehutanan, Menteri Koordinator Pangan, sudah benar. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kalau BUMD bisa dibongkar, kenapa yang swasta tidak? Lupa like, comment, subscribe, dan share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat di mana saja berada. Nah, ini ada hal yang sangat luar biasa yang perlu saya infokan ke warga Jawa Barat. Mungkin warga Jawa Barat masih kenal dengan Bapak Ono Surono, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau yang kerap sekali mengkritisi kebijakan Bapak KDM. Tapi sekarang nih Kang Ono itu sudah menjalin chemistry dengan Bapak KDM, Bapak Aing. Luar biasa nih sekarang. Nah, kita lihat nih videonya berikut ini. Pak Gubernur, ini video call saya dengan korban yang minta perpanjangan. Izin video call Pak Gum. Sampurasun. Yang ini Pak Gum, ini para istri korban. Pak Gum, ini ada Pak Kepala Desa. Mau menyampaikan. Ya, Pak Kades. Siap, Pak Gubernur. Gubernur, saya dapat amanat dari keluarga almarhum yang belum ditemukan jenazahnya. Karena tadi habis musyawarah katanya pencarian hanya cukup 1 minggu. Sedangkan yang pihak korban minta perpanjangan waktu supaya saya meminta mohon. Iya, siap. Masih ada 5 izin Pak Gum. Masih ada 5 yang ya, atur nuhun Pak Gum. Ya, nuhun, mudah-mudahan di ACC. Amin. Kalau tidak setuju akan menghubungi Pak Kapolda, nanti sebutkan Pak Kapolda juga. Nah, itu tadi warga Jabar. Keren kan? Kang Ono sekarang sudah membangun chemistry baik nih dengan Bapak KDM. Nah, menurut warga Jawa Barat gimana nih? Komentar tentang Kang Ono sekarang. Coba tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa tetap like, follow, dan share video ini ke semua warga Jawa Barat. Nanti kita tampilkan terus kinerja Bapak KDM yang luar biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Tobat. Dosa Anda. Saya bertobat dan berjanji, mulai detik ini tidak akan lagi mempercayai seseorang selain Kang Deddy Mulyadi. Gebrakannya nyata, janjinya bukti, dan tidak omon-omon saja. Welas asih asah asuh kanu leutik. Rakyat butuh bukti, bukan janji. Camkan itu.